apalagi semua pemuda. Pemuda dikasih banyak nikmat sehat, lebih banyak daripada orang yang sudah tua. Nikmat waktu luang lebih banyak daripada orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua masih memikirkan bagaimana anaknya sekolah, bagaimana makan hari ini, bagaimana. Akan tetapi anak muda, maka dia bebas, belum banyak pikiran. Maka kata Nabi SAW menasihati kepada para pemuda, diantaranya adalah, diantara Nabi SAW memberikan kelebihan bagi anak muda adalah ketika hari kiamat, kata Nabi SAW, diantara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Apa? Kata Nabi SAW, syabun nasha'a fi ibadatillah. Di antara seseorang yang Allah Subhanahu wa taala naungi, tidak ada naungan pada hari kiamat apa? Siapa? Di antaranya adalah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masih dikasih nikmat waktu muda, maka kita gunakan dengan baik. Jadi jangan dikira nikmat muda ini tidak dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita lihat di masjid-masjid, yang kita lihat kebanyakan orang yang sudah tua. Umurnya 60, 70, 80. Akan tapi anak muda bisa dihitung tangan. Kebanyakan sibuk dengan gadget, dengan perang di HP. Kebanyakan dihabiskan waktu-waktunya dengan HP dan setiap hari HP. Tidak pernah duduk di masjid ta'lim, mempelajari Al-Quran, maka termasuk orang yang sedikit yang belajar dari anak muda. Maka kita gunakan waktu muda ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya apa? Kenapa anak muda lebih Allah kasih keutamaan di hari kiamat? Karena anak muda terkumpul di dalamnya apa? Syahwat. Kalau orang sudah tua sudah nggak kepikirkan. Tapi kalau masih muda masih banyak pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi anak muda kita gunakan waktu muda ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya termasuk yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau kita lihat zaman sekarang, anak muda itu lebih sibuk dengan HP-nya, internetnya, atau bahkan sibuk dengan pergaulan-pergaulan bebas. Jarang anak muda itu sibuk duduk di masjid ta'lim untuk mendengarkan Al-Quran. Atau bahkan sekarang anak muda suruh baca Quran dia tidak bisa. Kalau orang yang nggak sekolah atau enggak dia sekolah, anak pernah ngajar di SMP, itu SMP masuknya MI, bukan SMP IT. SMP IT. Dari siswa 90 orang yang bisa baca Quran paling 10 orang. 10 orang itu masih terbata-bata. Yang lainnya apa? Iqra. Itu aja masih lupa-lupa huruf-hurufnya. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktu mudanya. Dulu waktu anak masih kecil, ketika anak SD dia belum bisa baca Quran itu aib bagi orang tuanya. Tapi sekarang tidak. Sekarang orang tua lebih mementingkan sebagian yang Allah, kecuali yang Allah berikan kasih hidayah, sebagian yang penting bagaimana orang nggak bisa baca Quran, yang penting ngaji. Tapi kalau nilai matematikanya jelek, nilai umumnya jelek, maka dilesin, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa asing, tapi tidak mementingkan Al-Quran. Maka kita selaku anak muda, kita gunakan waktu kita untuk beribadah, memperdalam Al-Quran. Bahkan di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda, yang memiliki riwayat hadis yang nomor 2 setelah Abu Hurairah adalah Ibnu Umar. Dia masih muda tapi memiliki banyak hafalan hadis.